Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Yang kami hormati Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Abdurrahman Irsyadi. Yang kami hormati Al-Mukarrom Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Yang kami hormati Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Arif Zahari. Yang kami hormati Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau Kepri, Bapak PPNS Almas. Yang kami hormati Ketua Ikatan Istri Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau Kepri, Ibu Hajah Seli Andriani Gentina. Yang kami hormati Asisten Deputi Wilayah dan Asisten Deputi Bidang Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang dan Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau Kepri. Yang kami banggakan seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbar Riau beserta keluarga dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada hari ini Kamis 26 Agustus tahun 2021, melalui media virtual kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka istighosah dan doa untuk keselamatan dan keberkahan bersama Kantor Wilayah Sumbar Riau Kepri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari acara ini. Selawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, yang siapapun membacanya mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Raki Buswandri, dilanjutkan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Anika Putri Saliha. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambahkan kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka,
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rafki dan Saudari Anika Putri. Hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini diikuti oleh kurang lebih 500 orang peserta yang terdiri dari seluruh karyawan dan karyawanti serta Ikatan Istri Karyawan BPJS Tenagakerjaan se-Kantor Wilayah Sumber Kepri. Dan juga dihadiri dari Darut Tauhid ya, ada Darut Tauhid Peduli Regional Sumatera, telah hadir juga bersama kita Ustadz Joni Susanto yang telah hadir bersama-sama kita. Kemudian acara ini juga tujuannya untuk membangun silaturahmi dan juga memanjatkan doa untuk keberkahan dan keselamatan bersama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Kepada yang terhormat Bapak Abdurrahman Irsyadi, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP, yang kita banggakan Al-Mukarrom Kiai Haji Abdullah Gimnasjar atau yang lebih dikenal dengan Hakim. Kami hormati, kami banggakan Bapak PPNS Almas, Deputi Direktur Bidang Learning, yang saat ini belum serah terima ya Pak ya. Yang kami hormati Bapak Eko Yujulianda, Deputi Direktur Wilayah Sumbario, yang saat ini masih belum serah terima juga dengan Pak PPN ini. Kemudian yang kami hormati Pak Arif Jahari, Deputi Direktur Human Capital. Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Sumbario dan Asisten Deputi Wilayah Sumbario. Ketua IIK Hajah Seli Anggreni Gantina. Dan juga jajaran pengurus IIK se-Sumbario. Dan karyawan dan karyawati BPJS Ketenagakerjaan se-Sumbario yang kami banggakan. Pertama-tama, syukur alhamdulillah bahwasanya pada siang hari ini kita dalam suasana sehat walafiat walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya lihat di Google Map dan juga di laporan dari media sosial di Sumbario ini masih relatif zona merah dan zona orange. Sama juga di wilayah-wilayah Indonesia di tempat lain sudah ada mengalami penurunan dari merah ke orange kemudian ke kuning. Mudah-mudahan segera kita sama-sama untuk berdoa untuk segera hijau, karena dengan hijau berarti kita sudah melalui fase-fase tersulit. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kiai dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Edi Natar Nasution. Kegiatan Istighosa ini sangat bagus ya, karena di tengah suasana yang krisis ini, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan, keselamatan, dan keberkahan. Dan istighosa dan doa ini juga pastinya dalam rangka menyambut HUT Provinsi Riau ya, ke-64 di tanggal 9 bulan 8 tahun 2021. Mudah-mudahan Provinsi Riau menjadi provinsi yang makmur, sejahtera, dan aman. Kemudian yang kedua, menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram atau 1 Syuro. Yang ini selalu kita peringati setiap tahun. Pastinya dengan peringatan 1 Muharram ini kita diingatkan berintrospeksi diri hal-hal yang
kurang bagus di masa lalu kita tinggalkan dan kita songsong dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik dan mempunyai impact dan manfaat bagi alam semesta dan juga kepada sesama. Kemudian yang tak kalah penting adalah HUT kemerdekaan RI ke-76. Nah, dengan HUT ini pastinya kita sebagai bangsa merdeka mempunyai cita-cita untuk menjadi masyarakat adil makmur, sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kegiatan-kegiatan istighosah dan doa bersama ini sudah berlangsung di berbagai wilayah di Jamsostek, mulai dari Sumbagut, kemudian yang sekarang ini Sumbaryo, kemudian Sumbaksel juga sudah, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Banuspa, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku. Kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tentunya akan menimbulkan semangat dan optimisme dari segenap insan BPJS Ketenagakerjaan agar ke depan lebih baik lagi. Kemudian dalam kegiatan ini tadi panitia sudah menyampaikan bahwa ada sinergi dengan Darut Tauhid ya, Peduli atau DT Peduli di 3 provinsi Sumbaryo dan Kepri. Dalam rangka untuk penyaluran infak sodakoh dari seluruh karyawan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu di dalam forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan, disodakohkan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak Ibu semua. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Pepen dan teman-teman dan jajaran Sumbaryo, kemudian terutama juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan pastinya salam takzim juga dari kami Pak Wagub dari Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru bisa hadir melalui forum Zoom atau webinar ini. Kemudian ingin kami sampaikan sebelum menutup ini Pak Wagub, kami sampaikan bahwa seluruh non-ASN provinsi sudah terdaftar di dalam program BP Jamsostek. Tetapi kami melihat bahwa ini terus harus dimaksimalkan, apalagi dengan adanya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021, bahwasanya banyak organ-organ di pemerintah ini yang mendukung atau mensupport ini masih perlu dilindungi dalam program jaminan kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan program pensiun. Dan nanti akan ada program baru lagi Pak Wagub, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Yang nanti bagi warga atau mungkin para pekerja yang kehilangan pekerjaan setelah mengikuti program Jamsostek itu diberikan bantuan uang tunai, kemudian pelatihan, dan penempatan kerja. Kemudian satu lagi bahwa di tahun ini juga telah diimplementasikan pemberian beasiswa kepada peserta Jamsostek, kepada anak peserta Jamsostek yang meninggal dunia, baik itu karena kecelakaan kerja maupun meninggal bukan karena pekerjaan. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan salam hormat dari kami di Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdurrahman Irsyadi atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu, kami informasikan juga telah hadir bersama kita Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, yaitu Bapak Zulkifli Syukur SAG MAMSI. Selamat datang Bapak. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan istighosah dan doa bersama ini
yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Direktur Umum dan SDM BPJS Bapak Abdurrahman Irsyadi, yang juga saya hormati Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau, Bapak Pepen S. Almas, yang saya hormati para Kepala Cabang Pekanbaru dan Panam, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnasyar selaku pemberi tausiah pada hari ini, yang juga saya hormati Bapak Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Riau, Bapak Zulkifli, yang hadir bersama dengan saya di sini, dan Bapak Ibu para undangan yang berbahagia yang hadir secara virtual. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sudah kita terima serta nikmat iman dan Islam. Kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hijriah. Selawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kami atas nama pemerintah Provinsi Riau menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1443 Hijriah yang dihelat oleh BPJS Tenaga Kerja Kantor Wilayah Sumbar Riau. Bulan Muharram yang merupakan permulaan tahun Hijriah ini adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulannya Allah. Tahun baru Hijriah, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi umur dan kesehatan, sehingga kita dapat memasuki tahun baru Hijriah ini dengan selamat dan sejahtera. Permulaan penetapan kalender tahun Hijriah merupakan inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Dalam tradisi Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah, setiap memasuki malam pergantian tahun baru Islam dan selama di bulan Muharram diisi dan diramaikan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, melaksanakan puasa sunnah, menyantuni anak yatim, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Oleh sebab itu, di dalam menyambut tahun baru Hijriah kali ini, mari kita tingkatkan amal dan kebaikan kita. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati, pada tahun ini kita memperingati bulan Muharram masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, tentu kita berharap tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati tahun baru Islam ini. Momen tahun baru 1 Muharram tahun 1443 Hijriah ini juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melipat gandakan ikhtiar baik lahiriah maupun batiniah dalam melawan pandemi COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19 pada saat ini,
yang masih menjadi ancaman kesehatan kita semua. Hijrah harus dimaknai sebagai upaya mengubah kondisi pandemik ini menjadi kondisi normal kembali. Karena Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan, termasuk menjaga diri dari wabah yang mengancam nyawa maupun kesehatan kita semua. Untuk itu, mari kita masuki tahun baru Islam ini dengan penuh harapan, dengan penuh doa, dan penuh keyakinan serta semangat, iman dan ketakwaan yang semakin meningkat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi bangsa Indonesia agar segera dibebaskan dari wabah COVID-19 dan berbagai mara bahaya lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, istighosah dan doa bersama perayaan Tahun Baru Islam tahun 1443 Hijriah bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua niat baik dan usaha kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP yang telah membuka acara ini secara resmi. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan penyerahan santunan bagi anak yatim secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbar Riau kepada Darut Tauhid Peduli, yang pada kesempatan ini akan diserahkan langsung oleh Bapak PPNS Almas selaku Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau Kepri kepada Ibu Wulandari selaku perwakilan Darut Tauhid Riau. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dapat kami informasikan bantuan ini merupakan sumbangsih dari seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan jajaran Sumbar, Riau, dan Kepri senilai Rp36.875.000 yang nantinya melalui DT Peduli akan disampaikan kepada yang berhak di 3 provinsi yaitu Sumbar, Riau, dan Kepri. Semoga donasi ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Silakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk kepada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastian atau yang biasa lebih kita kenal dengan AA Gim. Nah, sebelumnya kami akan memberikan informasi terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu yang nantinya ingin memberikan pertanyaan dapat langsung mengetikkan atau menuliskan pada kolom chat. Selanjutnya nanti panitia akan memilih 3 orang penanya terbaik untuk kemudian dapat bertanya langsung kepada AA. Kemudian juga akan diberikan hadiah hiburan berupa voucher pulsa senilai Rp250.000. Baik, alhamdulillah AA telah hadir bersama kita. Coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya AA? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, sepertinya kami sudah tidak sabar ingin mendengar tausiah dari AA. Kepada AA harus kami sabar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Dialah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang terus-menerus memberikan karunia tiada terputus kepada kita setiap saat. Walaupun Allah tahu kita jarang bersyukur, walaupun Allah menyaksikan banyak karunia-Nya yang digunakan untuk berbuat dosa, tapi Allah masih menutupi aib-aib kita. Orang-orang tidak tahu dosa, maksiat, kebusukan kita. Orang-orang masih menghargai kita karena mereka tidak tahu aib yang kita sembunyikan. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita terus
dengan ilmu supaya kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, ini ada Pak Pepen, siapa lagi, apa kabar Pak Pepen? Menih khusu, alhamdulillah, nun. Pepen mah orang Bandung apa? Dari mana Mang Pepen? Banten, istri orang Bandung. Curiga namanya Pepen, udah gampil nebaknya. Terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, para pimpinan, kawan-kawan semua, Masya Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan bisa bersilaturahim. Tidak ada yang menakdirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi jalan hari ke hari kita menjadi lebih baik. Apa sih yang paling penting kita lakukan dalam hidup ini? Kalau di pesantren namanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Fokus saja kepada hal ini, lillahi ta'ala. Kenapa hijrah Muharram ini PDLT? Perbaiki diri, karena tidak ada yang paling membahayakan diri kita selain diri kita sendiri. Dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita, kesalahan kita yang tidak mau kita akui dan tidak kita perbaiki. Nah, rekan-rekan sekalian, penting sekali ya. Coba saya mau nanya kepada Pak Ridho. Siap? Siap, Pak. Ya, kalau ada meja di depan, lalu di bawah meja itu ada ular berbisa, tidak kelihatan, dan ada makanan yang enak kesukaan. Informasi mana yang terpenting bagi kita? Tentang ular atau tentang makanan yang enak disukai? Yang makanan enak disukai ya? Hehe, benar. Mendingan dikasih tahu tentang adanya ular atau dikasih tahu tentang adanya makanan enak? Mending dikasih tahu tentang adanya ular, Kenapa? supaya kita selamat. Karena yang membahayakan ular. Apa artinya kita dikasih tahu kue kalau kitanya dipatuk ular, ya kan? Ya, betul, Pak. Jadi informasi mana yang terpenting? Tentang yang membahayakan atau tentang yang kita sukai? Tentang yang membahayakan. Ya, bagus. Nah, sekarang yang paling membahayakan kita siapa? Dosa orang lain, kesalahan orang lain, atau dosa diri sendiri? Dosa diri sendiri, Pak. Nah, sayangnya kita tuh kebanyakan mikirin dosa orang, kesalahan orang. Padahal itu tanggung jawab dia sepenuhnya. Kita memang perlu membantu orang lain. Tetapi yang paling membahayakan kita adalah dosa kesalahan diri sendiri. Nah, ini penting sekali nih di dalam hijrah ini karena kita terlalu fokus kepada dosa orang lain. Kesalahan pemerintah, kesalahan ustadz ini, kesalahan tetangga, kesalahan atasan. Terus semua kesalahan kita pikirkan, kita cari. Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain pasti lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Ini ada ibu-ibu nggak nih sekarang yang gabung nih? Bu, bisa dibuka beberapa ibu-ibu ini suaranya, Bu. Bantuin Pak Ridho, operator. Bisa dibuka nggak beberapa suara ibu, Bu? Mohon bantuannya. Bu. Ya, Pak. Waduh. Assalamualaikum, A. Salam, sabar ya. Saya mau nanya, mana yang paling membahayakan ibu-ibu? Dosa kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri, AA. Yang benar. Kenapa tuh ibu menyelidiki terus kesalahan suami, ha? Kenapa ibu terus membuka HP suami, ha? Nanya-nanya. Kepo, A. Nah, jadi karena ibu terlalu sibuk memikirkan kesalahan suami, ibu teh jadi lupa terhadap kesalahan diri sendiri. Kalau ibu tidak tahu kesalahan diri, ibu nggak bisa memperbaiki diri, betul?
Kalau ibu nggak bisa memperbaiki diri, bagaimana mungkin bisa memperbaiki suami dan anak-anak? Jelas, Mak? Ya, jelas. Apa coba jelaskan kalau jelasan? Jadi ibu teh harus punya waktu buat mengevaluasi diri. Jelas? Nanti kasih tahu teknik. Kok jadi pada banget begitu kepada saya, hadirin? Ibu teh makin banyak mikirin kesalahan tetangga, makin banyak memikirin kesalahan orang itu, udah repot. Kita nggak akan bisa melihat kesalahan diri sendiri. Udah rumus, siapapun yang sibuk dengan kesalahan orang lain pasti lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Siapapun yang lalai dari kesalahan dirinya pasti tidak bisa memperbaiki diri. Siapapun yang tidak bisa memperbaiki diri nggak akan bisa memperbaiki siapapun. Dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, terima kasih ya Bu, nongol sebentar suaranya. Nanti ditanya lagi yang susah-susah. Sekarang Bapak, Pak, mana Bapak, Pak Fauji? Tuh, Pak, buka dong mikrofonnya Pak, tulungan. Pak, ada yang jawab Siap. Assalamualaikum Pak. Salam bagus, Pak. Terima kasih. Mana yang membahayakan Bapak? Dosa dan kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Diri sendiri. Terima. Enak aja, dua-duanya ya. Pak. Dua-duanya, karena laki itu kepala keluarga. Jadi punya kewajiban, namanya juga pimpinan ya. Jadi ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, tapi ada dosa istri yang dipikul oleh suami, karena suami nggak bisa jadi contoh dan ngedidik dengan benar. Nah, ini 5 kiat untuk memperbaiki diri. Satu, luangkan waktu untuk menafakuri diri. Jadi harus ada waktu kita ini diam, menyendiri, dan mulai menulis keburukanku, kesalahanku, kejelekan diriku. Mulai dari atas tuh ya. Boleh lihat foto, boleh. Foto yang paling gagah lah. Sambil lihat potret tuh. Kamu teh calon ahli sorga atau calon ahli neraka? Tanya tuh ke potret tuh, ya enggak? Yang paling keren tuh yang suka dipajang di rumah atau yang di status tuh ya. Kan biasa dimulus-mulus. Padahal aslinya kan enggak kayak gitu. Kamu teh matanya mata ahli sorga atau mata yang suka berzina, melihat yang tidak halal? Jujur, tanya. Pikirannya mikirin apa aja? Ngeres enggak? Mikirin duniawi atau mikirin pulang ke akhirat kemana? Mulut kamu tuh mulut baik-baik atau tukang bohong, pengingkar janji, suka berdusta, nyakitin orang? Makin kita bisa jujur melihat diri kita sendiri, itu rezeki besar sekali. Kamu teh sombong enggak orangnya? Kamu teh petantang petenteng enggak? Centil enggak sih? Kenapa suka pamer ini itu pada belum lunas? Misal ya hadirin sekalian, makin kita berani jujur melihat diri sendiri, itu rezeki besar dari Allah. Karena nanti kalau dipuji kita tidak sombong. Karena pujian itu nggak cocok dengan diri kita yang aslinya. Dan kalau dihina juga kita nggak sakit hati. Karena penghinaan orang lebih sederhana dibanding kejelekan kita yang asli. Betul? Coba dengar orang yang menghina, tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Harusnya alhamdulillah, saya hanya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak koreng. Banyak yang tidak diketahui orang. Orang yang tidak pernah jujur melihat dirinya sendiri pasti ketipu. Kalau dipuji dia GR, kalau disindir sedikit sakit hati. Padahal mah nggak ada apa-apanya penghinaan orang ke kita. Ya, ayo luangkan waktu. Kalau nggak pernah kita jujur begitu, kita nggak bisa tobat. 2, miliki cermin pribadi. Siapa? Istri, suami, anak, orang tua, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena mereka lebih tahu tentang kita dibanding siapapun. Benar? Orang lain mah nggak ada yang tahu, dikit lah tahunya. Tapi pendamping hidup, mulai tanya, Pak, silakan kalau Bapak mau memberikan masukan, Bapak kan tahu siapa saya.
Beri saya 3 aja hari ini Pak koreksinya. 1, misalkan Bu, Ibu teh kebanyakan pegang HP. HP terus ya. Saya di samping juga HP terus, bangun tidur HP. Mau tidur HP. Suami mah nggak disapa. Giliran ngobrol sama anak, wah baik Pak. Gitu, jangan dijawab, jangan Bapak teh tidak tahu, ini teh urusan wanita tuh banyak, grup ibu tuh banyak Pak, harus, rewel. Kalau orang suka bela diri, dia tidak bisa memperbaiki diri, harusnya bukan sibuk bela diri, tapi sibuk menafakuri diri. Ya, nanti ada yang perlu dibela mah nanti, tapi kalau tiap dikoreksi kita bela diri, orang kapok. Ibu aja kalau bercermin nggak pernah rewel lihat cermin, ya kan? Ada kotoran di hidung, beresin. Ada di bibir, beresin. Nggak ada apa-apaan itu hidung. Nggak ada bela diri. Ya. Ayo. Ada lagi Pak, Bu. Ibu teh kalau sudah punya keinginan teh terus aja diomongin. Tas. Padahal tas ibu di lemari udah banyak. Itu juga nggak dipakai. Dulu kalau waktu ingin setengah mati, kalau udah ada, mana enggak? Mana dipakai? Jarang. Udah Bu. Baik Pak. Ada lagi Pak. Itu kalau ngomel sama pembantu teh jangan kebanyakan. Aduh, suka serem kan pahala ibu bakal dikasihin sama pembantu kalau marah-marah begitu. Siap, nanti perbaiki. Dah 3 dulu ya Pak. Nah, Bapak juga nanya, ayo Bu, apa? 1, Pak maaf ketek bau Pak, Masya Allah. Bapak teh kalau dikasih tahu teh suka ngambek, tolonglah Pak. Sok atuh beliin deodorannya, beres. 2, Bapak tuh kalau ngimamin terus aja ina atau ina dengan wal asri. Tolong dong Pak, ini teh Bapak nyuruh anak apal Quran, Bapak dari dulu terus aja ina atau ina wal asri, ina atau ina karena paling pendek. Siap, Bapak mau kursus ngaji. Yang ketiga tuh Pak, jangan ngerokok lah. Udah tahu kan ngerokok teh bisa paru-paru rusak, kemudian Bapak juga nanti jadi banyak penyakitan. Apalagi kalau di rumah teh dan nggak enak kasih contoh buruk ke anak cucu. Siap, bismillah ya, doain. Gitu, itu ciri-ciri orang yang bakal maju tuh. Dia bisa mendengar koreksi dan fokusnya kepada PDLT, perbaiki diri. Halo? Teruskan jangan ini. Kok jadi kada manyun begini ke saya nih? Siapa yang ngelaporin saya perokok katanya? Nggak tahu, nggak ada laporan ya. 3, teknik yang ketiga adalah harus punya guru atau teman-teman yang lebih baik dari kita. Yang punya standar akhlak lebih baik. Karena kalau kita gaulnya dengan yang lebih buruk dari kita, kita udah jadi soleh. Ya, misalkan yang sholatnya 3 kali sehari, males yang 2 lagi. Kumpul dengan yang nggak pernah sholat, disebut ustad. Ya kan? Ustad, karena mereka nggak pernah sholat. Makanya cari teman, cari guru, cari ulama yang kalau kita bergaul dengan beliau, kita bisa melihat kekurangan kita dan melihat standar akhlak yang lebih baik. Lebih tenang, lebih bijaksana. Pokoknya kalau kita gaul dengan orang-orang yang lebih berkualitas, kita akan bisa mengetahui kekurangan kita. Dan kita bisa mengupgrade diri. Tapi kalau gaulnya dengan yang tukang pacaran, tukang selingkuh, tukang kelakuan jelek, nah kita ke bawah. 4, teknik yang keempat adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Kalau taruh apa ada tuh di situ. Siap, ya kita lacak dulu Bu. Nah udah, sekarang udah berhenti ya. Nggak sengaja tuh beliau. Halo, teruskan. Yang keempat, manfaatkan orang-orang yang sebel ke kita. Nggak mungkin semua orang suka ke kita, pasti ada seksi sebel, ya kan? Dan orang yang sebel itu adalah orang yang setia. Ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Ya nggak? Kita nggak punya waktu nyari-nyari kesalahan diri. Dia dengan sukarela terus mencari kekurangan dan kesalahan kita. Ini kan hebat pengorbanan begini, ya kan? Kalau ada orang yang sebel ke kita, dengerin aja kritik koreksinya. Mungkin tidak semuanya benar yang dia katakan. Tapi mungkin ada yang benarnya.
Halo? Nggak bahaya kita dikritik orang lain tuh, yang bahaya tuh alergi kepada kritik. Tidak bahaya kita dijelek-jelekan orang tuh, yang bahaya tuh jelek beneran kelakuan kita. Ya, tidak bahaya kita, wah orang itu nggak bahaya, nggak bahaya. Yang bahaya itu kitanya tidak mau memperbaiki diri. Jadi dengerin aja kalau ada orang yang ngomong kurang baik, dengerin aja. Oh iya benar, oh iya kata dia saya itu sombong, saya itu tukang pamer. Terus oh benar, oh iya benar ya, emang kerjaan saya suka pamer. Saya tuh kalau ngomong tuh nyerocos terus, nggak mau kalah. Oh benar, berarti yang diomongin dia tuh pertolongan Allah. Kan kita doa ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Nah Allah memberikan petunjuk lewat siapa aja, di antaranya lewat orang yang tidak menyukai kita. Benar? Harusnya dikirim makanan, kirim bolu, kirim doa, karena kita bisa jadi baik lewat mereka. 5. Yang kelima adalah teknik memperbaiki diri adalah tafakuri perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman ya. Itu informatif semua tuh. Atasan, karyawan, berita-berita di media, itu adalah semuanya pelajaran bagi kita. Tinggal kita pikir, wah ada orang yang wah sombong sekali, nunjuk-nunjuk wajah, nggak enak sekali. Oh, Allah mengajari saya perilaku sombong, berarti saya tidak boleh kayak gitu. Ada orang yang baik, ramah, sopan, kita enak deket dengan dia. Kenapa saya kok enak deket dengan dia? Oh dia orangnya rendah hati, senyum, suka salam, suka memberikan kata-kata yang membuat enak. Dia juga suka bawa oleh-oleh. Oh ini pelajaran bagi saya. Kalau saya begitu, orang pun akan merasakan. Gitu hadirin. Ada yang wah segala diomongin aja, pamer. Itu saya, waktu saya itu mobil saya, waktu mertua saya itu saya, dan waktu saya ke Amerika dan saya juga waktu ke Australia, waduh saya aja ngobrol. Kenapa saya enak kok denger dia? Oh ternyata dia kalau ngomong tuh sibuk ngomongin dirinya sendiri. Ini pelajaran bagi saya. Saya kalau ngomong jangan sampai sibuk ngomongin diri sendiri. Ternyata orang lain tuh enak dengernya. Tuh gitu hadirin sekalian ya. Jadi teman kantor tuh semuanya guru bagi kita ya. Ada yang contoh baik, contoh kurang baik. Semuanya itu di sekitar kita tuh. Suatu saat kita lagi belanja, lihat ada orang nggak mau nawar. Dibeli berapa ini harganya? Ini 40, bayar 50. Kita lihat senang, lalu yang diberinya tuh, duh ya Allah balas. Kita melihat itu, oh ya Allah. Lalu lihat lagi ada yang tukang nawar sampai stres itu yang ditawarnya tuh, sampai stroke lah orang yang ditawar tuh. Lihat si ibu teh berjasa, alhamdulillah saya berhasil nawar. Tapi lihat yang tukang dagangnya tuh sedih sekali. Oh Allah menakdirkan ternyata orang yang dermawan, yang disukai, didoakan, dan orang yang tukang nawar tuh dikutuk oleh tukang dagangnya yang sing mencret ya dia jualan menikah gitu. Oh ternyata itu teh ilmu semuanya, Kita mau jadi yang mana? Nggak usah banyak komentar, nggak usah segala dikomentarin, segalanya ditafakurin. Kalau Bapak Ibu punya waktu untuk seperti ini, Masya Allah, kita teh bahagia. Kenapa? Karena kita akan memperbaiki diri, sedang memperbaiki diri itu sesuatu yang disukai Allah. Bahagia tuh kalau kita melakukan yang disukai Allah. Tidak ada kita terancam oleh orang lain, hakikatnya nggak ada. Oh orang itu ngejelek-jelekin saya, nggak apa-apa. Kalau orang ngejelek-jelekin kita, dia lagi ngejelekin dirinya sendiri. Tapi dia ngomongnya nggak enak, nggak enak tuh karena didengar ya. Kalau nggak didengar ya tetap lempeng. Pernah ada yang ngirim, ini memang orangnya tuh ya suka tidak baik terus lah omongannya. Terus ngirim video teman A tuh, nih ada orang yang ngejelek-jelekin A nih. Tapi karena tahu orangnya siapa, dawe. Gimana menurut A? Menurut saya sih dia nggak ngomong apa-apa. Loh, dia ngomong di setel nggak? Enggak, ya nggak mau ngapain kalau orangnya nggak benar. Kalau orangnya benar mengoreksi ke kita, nah itu merupakan rezeki kita. Tapi gimana kalau dia? Nah kalau dia memang omongannya benar, itu bagian dari karunia Allah. Mungkin orangnya nggak benar, tapi kalau omongannya benar ya kita perbaiki diri ya.
Satu, PDLT, perbaiki diri. Tapi ingat, kita memperbaiki diri bukan untuk dikagumi orang. Bukan agar orang lain jadi baik ke kita. Bukan agar orang tidak berbuat jelek. Kita memperbaiki diri, kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri, memperbaiki diri. Nah, kalau Allah sudah suka, kita udah untung. Nah, yang kedua, LT, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu balik ke kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, in ahsantum, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jikalau engkau berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa dirimu sendiri. Makanya dalam situasi COVID gini yang paling penting kita lakukan adalah sesudah kita memperbaiki diri, dimanapun kita ada, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah kelihatan, tubuh bisa berbuat karena jasa jantung. Atau seperti akar, menumbuhkan, pohon kokoh, rindang, bisa meneduhkan, berbunga, berbuah, tapi akar nggak kelihatan. Atau seperti matahari, tiap waktu memberi, hanya memberi, tak harap kembali. Inilah sebetulnya yang membuat kita bahagia. Hadirin jangan salah ya, bahagia itu bukan dibahagiakan. Bahagia itu dengan membahagiakan. Ahabul amal illallah ta'ala, amalan yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi hidup ini sebetulnya bukan untuk ngumpul-ngumpul harta, ngumpul-ngumpul ilmu. Kita kumpulkan untuk kita bagikan. Makin banyak berbagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat. Coba baca ya Bu, hasil literatur, ini kajian-kajian ilmiah. Mana sih orang yang paling bahagia? Apakah yang paling banyak uang, lalu dia belikan buat apa yang dia suka, atau dia senang berbagi? Demi Allah, semua kajian ilmiah menunjukkan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling senang berbagi. Yang paling senang membuat orang lain bahagia. Makanya maaf, ini ada seorang suami begini, pulang ke rumah dapat rezeki, nih Bu ada rezeki, dikasih 5 juta, istrinya tuh, alhamdulillah, terima kasih Pak, jazakallah khair. Sekali aja ngomongnya tuh. Nah lalu pada perjalanan, istrinya ini bawa uang 50 ribuan, beli tuh ke tukang minum di pinggir jalan yang bikin kopi gitu ya, karena habis olahraga. Bayar aja 50 ribu, kalau kopinya 3 ribu. Ini kembalian nggak usah. Aduh Bu, terima kasih. Nah itu si istri tuh cerita, aduh Pak, itu orang tuh bahagia. Berulang-ulang dia ceritakan. Waktu dapat 5 juta cuman sekali tuh ngomong makasihnya. Tapi ketika dia sedekah, melihat orang bahagia, mau tidur cerita lagi. Tadi itu orang bahagia, apalagi tukang sapu itu, pagi-pagi cerita lagi. Ternyata si ibu teh lebih bahagia dengan sedekah daripada ketika dia dapat 5 juta dari suaminya. Yang 50 yang dia bagikan itu membuat girang, senang sekali. Masya Allah. Dapat 5 juta juga bahagia sih, ya. Cuman ngomongnya cuman sekali makasihnya ke suaminya. Tapi itu yang 50 ribu mau tidur cerita, bangun tidur cerita, mau makan cerita. Karena bahagia sekali lihat orang bahagia. Makanya kita belajar banyak tuh supaya ilmu kita manfaat. Kita dapat rezeki banyak tuh supaya rezeki kita manfaat. Kita punya keilmuan, punya keterampilan supaya manfaat. Karena bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang yang suka bermanfaat bagi yang lainnya. Ini penting hadirin. Apalagi lagi musim susah kayak gini kan ngomongnya COVID lagi, sesak nafas lagi, vaksin lagi, atau cerita yang lain. Cerita berbagi, memberikan beras, memberikan vitamin, coba bahagia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberi kepada kita apa yang kita suka berikan kepada orang lain untuk membahagiakan orang lain.
Jadi ayolah hadirin, dan kalau kita ingin berbuat sesuatu bukan supaya orang berterima kasih, bukan supaya orang lain menghargai, bukan supaya diposting, bukan supaya kita disebut-sebut, bukan. Kita berbuat yang terbaik bagi kantor, bagi keluarga, supaya Allah ridho kepada kita. Selesai. Orang tahu, tidak tahu, nggak ada masalah. Orang berterima kasih, tidak berterima kasih, bukan urusan kita. Orang tidak balas budi, bukan urusan kita. Lakukan, lupakan. Lakukan yang terbaik dan lupakan. Lakukan yang terbaik, lupakan. Allah tidak lupa. Orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang tidak berterima kasih, Allah pasti mensyukuri. Dan kebahagiaan melakukan yang terbaik justru kalau kita tidak ngarap apa-apa dari makhluk. Nah hadirin sekalian, bahagia mah nggak sulit. Oh, terakhir kemarin Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, pernah cerita begini. Beliau membaca sebuah hasil penelitian bahwa profesi apa sih yang paling bahagia? Sesudah apakah pejabat, direktur? Enggak, ternyata orang yang paling bahagia adalah yang berprofesi sebagai relawan. Orang yang senang sekali menolong itu orang yang paling bahagia. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun dia dapatnya sedikit, tapi hatinya tuh paling bahagia. Karena dia melihat orang-orang yang dibantunya berbahagia. Halo? Nah itulah dia. Kenapa jadi pada bengong begini? Ayo, mau bahagia? Bahagiakan orang lain. Kerja di kantor yang baik. Lillahi ta'ala, orang gak menghargai, gak apa-apa. Tapi kalau kita membahagiakan orang, lihat saja hadirin, kita bahagia. Benar-benar. Nah, situasi sedang sulit begini, hijrahlah ya. Hijrah dari yang tadinya sibuk mikirin kesalahan, kekurangan orang, menjadi sibuk evaluasi diri, memperbaiki diri. Dari yang tadinya sibuk menuntut orang lain harus ini, sibuklah dengan kita lah yang memberikan yang terbaik. Jangan nuntut orang lain berubah, tuntutlah diri berubah, dan bantulah yang lain berubah. Beda dengan menuntut orang berubah, ya kan? Bawaannya jengkel. Yang suka nuntut-nuntut itu mah jengkel, tapi yang suka membantu yang bahagia. Thank you, menank you. That's all ladies and gentlemen. Cocok nggak nih dengan judulnya? Cocok-cocokin aja lah. Saya lagi pengen ngomong itu ya. Halo? Ya. Ada tisu kan? Silakan, silakan. Jazakallah khairan AA. Insyaallah ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Kemudian dapat kami informasikan telah hadir bersama kita Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP. Kemudian juga telah hadir bersama kita Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerja Bapak Abdurrahman Hadi, dan juga Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau Kepri Bapak PPNS Salman. Halo, mana? Terima kasih nih Bapak-bapak. Maaf saya tadi tidak bisa melihatnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wagub dan semua yang hadir, Masya Allah. Bagaimana sekarang? Baik, kita kebetulan sudah mendapatkan 3 orang penanya terbaiknya dari disebut terbaik, nanti yang lain jadi sangka nggak baik. Yang ada 3 penanya, baik. 3 penanya yang sudah dipilih oleh panitia. Oke, yang pertama dari kantor cabang Solo, namanya Bapak Imam Wahyu. Kepada Bapak Imam Wahyu, dipersilakan untuk bertanya langsung pada A. Loh, katanya pertanyaan terbaik belum ditanyakan. Ya, silakan. Penanya monggo. Terima kasih Mas Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya grogi nih ya. Nggak apa-apa Pak, berarti sehat. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, dalam kondisi pandemi seperti ini atau penyakit taun sebenarnya sudah ada di zaman para sahabat dulu. Apakah tuntunan Rasulullah SAW
untuk menghadapi penyakit taun? Dan apakah ada doa khusus untuk menghadapi kondisi ini, A? Pak, Ya, jangan takut oleh taunnya, takut nggak deket dengan Allah aja, ya. Jadi Bapak mikirannya jangan mikir taun-taun terus-terusan, pikir Allah saja yang maha baik, yang maha melindungi. 5 apa kalau di pesantren? 1, tekad yang sangat kuat untuk dekat dengan Allah. Terserah Allah, kita mau diapain, yang penting kita dekat dengan Allah. Minta kita sehat. Yang kedua, perbanyak tobat. Karena musibah itu bisa menimpa karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, jauhi maksiat. Jangan nganggap remeh maksiat, karena maksiat itu seperti yang menantang bencana. Yang keempat, tingkatkan taat, sholatnya diperbaiki. Jangan cuman gerakan aja yang sholat, tapi hatinya juga harus diusahakan ikut, khusyuk, perbanyak taatnya. Dan yang kelima, tebar manfaat. Sekarang makin banyak sedekah, banyak nolong orang, banyak membahagiakan orang. Fokusnya ke sana. Biarlah virus itu kan ciptaan Allah, semuanya sedang bertasbih. Virus itu tidak bahaya tanpa izin Allah. Yang menentukan orang kena virus atau tidak itu adalah Allah. Kita sempurnakan protokol kesehatan sebagai amal soleh kita. Karena diperintahkan ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kepada apa-apa yang manfaat. Protokol 5M itu vaksinasi, vaksin. Tapi kita harus kuat lagi 5A-nya yang tadi ya. Kalau tadi ada 5M, 5A tekad kuat supaya dekat dengan Allah, dijaga Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Dan yang kelima, tebar manfaat lillahi ta'ala ya. Jadi adanya taun ini membuat kita jadi makin berkualitas. Gitu ya. Jangan kebanyakan mikirin taunnya, mending mikirin Allah yang maha baik, yang maha melindungi. Jangan mikirin ekonomi lagi susah, pikirin nikmat Allah yang Allah berikan yang luar biasa melimpah. Insya Allah lebih tenang. Begitu Pak, makasih ya. terima kasih, A, atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam Wahyu yang dari Sumatera Barat. Kemudian kita lanjut ke penanya kedua, A, dari Riau, khusus di cabang Rengat, ada Ibu Novi. Sudah tersambung? Silakan Bu, Ya, bertanya kepada A. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA punten mau bertanya, A. Bagaimana sih A caranya biar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah? Terkadang mengingat iman kita ini naik turun, A, melihat kondisi sekitar juga. Dan apakah masih bisa A diterima taubat kita apabila kesalahan itu dilakukan berulang-ulang terus-menerus, A? Itu aja, A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu akan istiqomah. Yang pertama, dia punya tekad tidak untuk jadi orang yang istiqomah. Kayak memanah gitu, kalau nggak ada targetnya mah nggak mau kemana aja anak panahnya, betul? Yang kedua adalah ilmu, ya. Pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau suplai ilmu agamanya kurang sekali, susah yakinnya, ya. Jadi pupuk iman itu ilmu. Yang pertama harus kita cari itu adalah ilmunya. Makanya Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Oleh karena itulah teruslah mencari ilmu agama, terutama ilmu tentang mengenal Allah dan ilmu tentang apa yang Allah sukai dan Allah tidak suka. Nah, yang ketiga adalah riadoh namanya. Jadi kalau udah punya ilmu tuh jangan seneng dengan ilmunya aja, tapi harus ada yang kepegang nih. Kayak sekarang ini kan panjang nih bicara ya. Mana yang mau dipegang? Praktekan, latih. Jadi jangan sampai hanya senang dengar ilmu, tapi nggak ada target untuk mengamalkannya. Banyak yang ilmunya nambah, tapi amalnya tidak nambah. Padahal bahagia itu
istiqomah itu justru pada riyadhah mempraktekannya. Yang keempat, harus kuat doanya. Doanya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ini doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah dan paling jarang dibaca oleh kita. Betul? 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 Mau gimana baca? Apal aja enggak? Ya enggak? Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Kemudian yang kelima adalah cari lingkungan teman-teman yang juga punya cita-cita menjadi lebih baik. Nanti saling menguatkan itu. Hebat kalau dengan suami atau ya bertekad, ayo kita saling menguatkan jadi lebih baik. Oh, itu sinerginya bagus. Ya, selanjutnya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Novi atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke Kepulauan Riau. Ada Bapak Nanang Zainuddin dari kantor cabang Tanjung. Kepada Bapak Nanang, kami persilahkan. Ya. Mohon izin suaranya Pak Nanang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak AA yang dirahmati Allah. Amin. Saya juga jadi gugup nih kalau bicara sama AA nih baru pertama kali. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan AA. Saya sangat tertarik sekali dengan yang AA jelaskan tadi. Terutama untuk mengingatkan diri kita sendiri nih ya. Yang pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita selalu bisa mengingatkan diri sendiri untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri kita sendiri agar menjadi lebih baik. Terus terang selama ini yang saya pribadi yang saya lakukan itu Ustadz, benar seperti kata Pak AA tadi, bahwa kebanyakan sehari-hari hanya memperhatikan orang lain, hanya menilai diri pribadi orang lain. Ini sangat menyentuh sekali saya rasanya Ustadz, dan jadi saya juga rasanya ingin menangis mengingat hal ini, karena benar-benar perkataan AA itu menyentuh hati saya. Jadi mohon bantuan AA, bagaimana caranya AA untuk mengingatkan diri kita ini selalu kepada Baik, Allah. Pak. Terima kasih Pak Nanang ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin banyak rezeki ya, kita selalu mikirnya tuh duniawi, materi, harta, gelar, pangkat, jabatan. Padahal rezeki terbesar itu adalah diantaranya kita bisa jujur melihat diri sendiri, bisa memperbaiki diri. Karena kalau enggak Pak, dunia mah enggak bahagia. Enggak Pak, dunia itu tidak dirancang oleh Allah untuk membuat kita bahagia betulan. Enggak. Uang itu makin banyak makin stres loh Pak. Makin nanti kayak makin air laut ya, makin haus. Juga naik jabatan juga, waduh terus saja. Nanti baru berhenti itu kalau udah dijejalin oleh tanah mulutnya. Makanya koruptor itu udah kaya juga, terus saja korupsi lagi, ya enggak? Karena disiksa oleh Allah dengan merasa kekurangan terus, Pak. Jadi disimpan di pelupuk matanya itu oleh Allah itu fakrahu baina ainai, takut miskin. Bapak lihat itu ya. Ya kita mengacak kepada koruptor itu udah banyak sekali, rumahnya udah bagus, tapi terus saja terus untuk orang miskin juga dia ambil, wah disiksa terus, dan akhirnya ketika dibuka oleh Allah nista aja, dia sendiri nggak bisa menikmati itu. Apakah kalau rumahnya banyak tidurnya nyenyak? Belum tentu, ingat cicilannya, ingat pajak, ya nggak? Apakah kalau mobilnya bagus langsung bahagia? Oh tidak, takut kegores, takut lagi segala macam ya. Makin mahal, makin bagus, sebetulnya makin nyiksa itu, makin banyak ketakutan ya. Makanya nggak usah banyak keinginan duniawi yang melampaui keperluan ya.
Halo? Nah, Pak Nanang, makanya Pak Nanang bikin poster di rumah. PDLT lillahi ta'ala. Target saya setiap hari, perbaiki diri, dan lakukan yang terbaik, hanya mencari ridho Allah. Perkara rezeki, perkara jabatan, pangkat, karir, enggak akan ketukar. Apa yang untuk saya pasti ketemu, apa yang bukan untuk saya enggak akan pernah ketemu. Daripada capek-capek mikirin apa yang dijanjikan Allah, lebih baik PDLT. Perbaiki diri terus dengan 5 teknik tadi, dan kalau melakukan apa-apa jangan setengah-setengah, lakukan pol aja. Nyapa yang baik, kerja yang jujur, ya, ibadah udah nggak akan kemana-mana kok. Semuanya balik ke kita, nggak ada yang ketukar. Allah tuh maha sempurna, menyempurnakan balasannya. Tenang Pak, tenang, enak loh kalau begitu Pak. Kalau selama ini kan segala dipikir, segala diurus, pusing sendiri. Umur makin tua, kena COVID, terus meninggal, udah rugi ya. Makanya sekarang udahlah, pikir yang positif saja. COVID kapan berhentinya? Nggak usah dipikirin oleh kita. Orang para ahlinya juga nggak tahu, apalagi kita ya kan. Kalau malam lagi gelap gulita, lebih baik tahajud daripada mikirin pagi. Nanti ada waktunya COVID ini berakhir ya. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana menyikapi suasana COVID ini dengan cara yang positif, yang baik. Bukan hasil swab positif, ya cara. Lanjut, Baik. semangat Pak Nanang. Terima kasih kepada Bapak Nanang. Izin ini kebetulan Siap. ada tambahan pertanyaan, permintaan dari panitia. Dari Bapak Akhirudin, pada Bapak Akhirudin dari kantor cabang Duri di Persib. Halo. Halo, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar, Pak? A. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. A, izin bertanya, A. Manusia ini kan ada banyak kewajibannya, A. Yang pertama Ya. mungkin untuk bekerja sebagai ibadah. Nah, kawan-kawan ini kan ya bekerja juga sebagai karyawan, tentu ada masanya mutasi, promosi, demosi, perpindahan lah dari kota satu ke kota lainnya. Dan perpindahan itu belum tentu ke kota-kota yang baik untuk kita pendidikan maupun lingkungannya. Nah, jadi banyakan yang pisah sama keluarga. Pertanyaan saya, kan kita juga punya kewajiban untuk mendidik kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana cara untuk mendidik anak-anak tersebut, termasuk membimbing istri kita? Bukan istri kita, istri Bapak. Istri saya maksudnya. Dan kawan-kawan, mewakili kawan-kawan juga, agar tidak terkeluar dari jalur-jalur yang ditetapkan oleh agama, dan semoga dalam keberkahan selalu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Pak ya, bahwa anak itu adalah ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu setiap waktu ada dalam kekuasaan Allah. Anak itu amanah Allah bagi kita. Nah, episodenya kan tiap orang beda-beda. Ada yang memang dalam beberapa waktu harus jauh dari keluarga. Tapi kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa menjaga, yang membulak-balik hati anak. Yang bisa membuat anak jadi soleh itu adalah Allah. Bagaimana caranya? Satu, yang pertama adalah kitanya harus berusaha menyolehkan diri. Karena Allah melihat kelakuan bapaknya dan ibunya. Jangan cuma nyuruh anak, ayo ngaji. Tapi Allah lihat bapaknya nggak pernah ngaji. Sholat. Bapaknya juga sholatnya lalai, telat, nggak pernah serius. Kalian harus jujur. Bapaknya juga nggak jujur. Allah ngelihat, ya kan? Jadi Allah tuh melihat kelakuan ibu bapaknya. Pantas enggak nih kita ini dikasih oleh Allah hadiah anak yang soleh.
Kalau anak walaupun jaraknya jauh ya, kalau Allah mau menyolehkan ya soleh saja itu anak tuh. Makanya yang pertama itu adalah berusaha keras orang tuanya itu menjadi tauladan kebaikan. Apa yang baik ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Jangan sampai kita hanya menuntut anak jadi baik, kitanya enggak ya. Allah melihat ini. Jadi Bapak Ibu harus jaga diri nih, akhlaknya disaksikan Allah. Harus sekuat tenaga kita banyak memperbaiki diri. Yang kedua, banyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak-anak kita jadi enggak bagus akhlaknya karena maksiat yang dilakukan ibu bapaknya. Tidak jadi contoh yang baik. Ngomongnya enggak cocok dengan apa yang dilakukan. Tobat yang tadi 5 itu ya Pak ya. Kemudian hal lainnya adalah coba komunikasinya dengan anak itu lebih pakai hati, bukan cuma nyuruh dan melarang ya. Udah jarak jauh, tiap ngomongnya nyuruh melulu, ya nggak? Udah sholat belum? Udah sholat belum? Memang betul ya. Gimana udah ngaji belum? Awas ya harus gini, harus ini. Jadi horor. Usahakan dengan anak tuh pakai hati gitu ya. Ini tayangkan sesuatu nih. Teman MQ Digital, tolong bisa ditayangkan tentang singa enggak? Singa enggak? Nih ya, sebentar. Kita tonton singa dulu ya. Mana singa? Coba singa, silakan masuk. Kelihatan belum? Belum ya. Nah ini ada singa di Kolombia ya. Ada ibu-ibu yang datang ke kandang singa nih. Dan ternyata sudah mengetuk. Must have a soft side. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day, and he loves the her. love has formed, hasn't it? I can't even get my dog to sit. Masya Allah ya, terima kasih. Coba siapa nih Pak? Siapa? Pak Ridho, apa yang kepikir? Atau Pak itu Pak yang nanya tadi, Pak apa yang kepikir lihat tayangan barusan Pak? Kelihatan nggak? Suaranya nggak kedengar. Halo Pak. Tolong dibantu. Ya, yang tadi kita lihat ini Pak, singa yang memeluk orang tua angkatnya lah ya, bisa dibilang dengan ya di luar kewajaran sebenarnya. Nah, kenapa singa? Apa karena kecantikan si ibu itu? Apa karena kekayaan? Apa karena gelar? Apa karena jabatan? Apa karena parfum? Apa karena harta? Bukan. Ternyata si ibu ini bisa menyentuh hati singa itu dengan kasih sayang yang tulus, ya. Si ibu ini nggak banyak nasihat ke singa itu, ya kan? Tapi banyak memeluk, banyak memberikan perhatian yang tulus. Dan binatang saja, binatang buas bisa luluh itu hatinya, apalagi anak-anak manusia, betul tidak? Jadi masalah terbesar kita itu kasih sayang kita ke anak itu kadang hanya dalam teori aja, sentuhannya kurang. Kalaupun nggak bisa menyentuh, coba pada waktu ngobrol tuh sing sayang. Nah, insya Allah oleh Allah akan diluluhkan hati anak, ya Pak. Amin. Gitu, dan banyak doa ke anak, ya Pak, banyak doa selain banyak tobat, ya. Ya, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Terakhir kepada nih. Udah nih, habis waktunya Kak, mau doa Kak? Ya, silakan. Bapak Ibu yang baik, terutama Pak Wakil Gubernur ya, Pak Edi Tarnasution, juga Direktur Umum dari BPJS ini adalah Pak Abdurrahman Irsyadi. Terima kasih. Kita akan tutup dengan muhasabah dan doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Hadirin sekalian, mari kita tundukkan hati kita. Hari demi hari sesungguhnya semakin dekat dengan
perpisahan, ya, makin dekat dengan malaikat maut yang akan menjemput, makin dekat dengan berpisah dengan keluarga. Entah berapa lagi hari yang tersisa, tapi pasti satu desak nafas adalah satu langkah menuju kubur. Tidak sedikit yang seusia dengan kita sekarang sudah tiada. Bila malaikat maut menjemput kita, tidak bisa diundurkan, dimajukan walaupun sekejap. Mudah-mudahan ketika malaikat maut datang, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Tubuh ini sudah bersih dari apapun yang haram. Mudah-mudahan ketika ajal kita datang, orang tua kita tidak kecewa melahirkan kita. Karena kita sudah berusaha berbakti, membahagiakannya. Mudah-mudahan ketika kematian datang, keluarga pun bisa melepas kita dengan ketulusan. Karena mereka tahu kita hadir bisa membahagiakannya di jalan yang benar. Hadirin sekalian, ketika dicabut nyawa kita, kita tidak bisa menunda walau sesaat. Mudah-mudahan Allah mengizinkan lisan ini menyebut la ilaha illallah. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita jadi ahli surga. Tapi tidak mungkin kita menyebut nama Allah kecuali Allah yang menggerakkan sebagai hadiah kita bisa menjaga diri. Kenanglah hadirin ketika kita sudah terbaring menjadi mayat. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kening tidak akan lagi bisa bersujud. Sudah habis waktu sholat kita. Mulut tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Mata tidak lagi bisa menikmati baca Quran. Tangan tidak lagi bisa membelai anak, cucu. Tidak lagi bisa bersedekah. Kaki tidak lagi bisa melangkah ke masjid, silaturahim. Kenanglah ketika kita dibungkus kain kafan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memandikan jenazah kita dengan benar. Mudah-mudahan bisa mengimami melepas jasad kita. Kenanglah hadirin ketika kita diusung dari rumah menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa dari harta yang mati-matian siang dan malam kita cari. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah kita dibuka agar menyentuh tanah. Papan menutup kita gelap, tanah pun mulai menimbun kita sendiri. Demi Allah kita akan sendiri. Tinggallah nisan di atas. Satu persatu kawan-kawan meninggalkan kubur kita. Dan mungkin yang paling akhir orang-orang yang kita cintai. Tapi tidak lama pun mereka pasti pulang ke rumahnya. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Demi Allah kita akan menghadapi semua yang kita perbuat. Amal baik dan amal buruk kita. Allahumma ya Karim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah dijalani. Ampuni dan hapuskan sebusuk apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua kesalahan, bisa membahagiakan orang tua, bisa menjadi jalan keberkahan bagi keluarga. Jadikan umur yang tersisa ini bisa merasakan nikmatnya hidup lurus di jalanmu, bisa merasakan nikmatnya ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan kubur dan akhirat. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Lindungi kami ya Allah dari silau duniawi yang menggelincirkan. Lindungi dari syahwat yang membuat kami terjerumus dalam maksiat. Lindungi kami ya Allah dari kejahatan, kezaliman makhluk. Ya Allah, lindungi dari wabah, dari fitnah, dari musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Jangan cabut nikmat iman Islam ini. Wafatkan kelak kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi tempat kami bekerja ini ya Allah. Jadikan ladang amal soleh, jadikan ladang rizki yang halal barokah, jadikan bekal kebaikan bagi dunia akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, AA. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi istighosah dan doa bersama. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Semoga Allah angkat wabah ini dan Allah gantikan dengan nikmat hidayah taufik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya pamit ya Bapak Ibu, mohon maaf kepada semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, belum lanjut acara selanjutnya, ada baiknya kita untuk foto bersama dulu ya, untuk dokumentasi panitia bersama Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Direktur Umum dan SDM. Mohon untuk rekan-rekan panitia mengambil capture gambar untuk didokumentasikan. Baik, Bapak Ibu untuk semangat dan keseragaman bersama, barangkali kita kepalkan tangan ya. Untuk semangat antusias. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, karena agak banyak, mohon bersabar Bapak Ibu. Oke. Nah, baik. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, yaitu akan ada sosialisasi untuk menambah wawasan kita mengenai DT Peduli. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pihak dari Darut Tauhid, yaitu oleh AA Deni. Kepada AA Deni kami persilahkan. Itu saya izin dulu ya, mau ada acara lagi. Oh, baik. Terima kasih banyak Bapak Abdurrahman Isyadi, Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Tenagakerjaan. Semoga senantiasa sehat kembali. Izin ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang terhormat ya Direktur Umum dan SDM BP Jamsostek ya kepada Bapak Abdurrahman Irsyadi, kemudian yang terhormat kepada Deputi Direktur BP Jamsostek Kanwil Sumber Riau, Bapak Pepen. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak?
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, semuanya dari beserta jajaran ya, semuanya karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau, Kepri ya, dan alhamdulillah Ada Pak Wagub juga. dan masya Allah ya Pak Wagub ya, yang alhamdulillah telah hadir yang mewakili Pak Gubernur, yang alhamdulillah jazakallahu khairan yang telah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk menambah ukhuwah Islamiyah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah memang salah satunya kolaborasi kami bersama Darut Tauhid Peduli bersama BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu keberkahan yang sangat luar biasa. Insya Allah ini menjadi pengawal untuk kita semuanya, dan memang salah satunya alhamdulillah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih ya jazakallahu khairan kepada jajaran semuanya dari pihak ya. Ada beberapa yang memang dialokasikan baik itu dari Sumbar, Riau, kemudian Kepri ya dari Sumbar, ada dari Padang, Bukit Tinggi dan Solok. Kemudian juga di Riau ada Pekanbaru Kota, Dumai, Rengat, Duri, Pekanbaru Panam, Kanwil Sumbar Riau. Kemudian di Kepri ada Tanjung Pinang, Batam Nagoya, kemudian Batam Sekupang. Masya Allah ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah memang salah satu Darut Tauhid Peduli ini merupakan salah satu lembaga filantropi yang memang di bawah tadi guru kita semuanya, di bawah naungan Yayasan Darut Tauhid. Memang pembina kita adalah Hakim. Memang kita semuanya fokus di pengelola infak, zakat, wakaf, sedekah. Yang insya Allah program kami yaitu ada di 5 pilar, yaitu pertama pendidikan, kemudian ekonomi, dakwah, sosial, kemanusiaan, dan kesehatan. Dan alhamdulillah program yang memang dialokasikan dari BPJS Ketenagakerjaan ini satu frekuensi dengan Darut Tauhid Peduli, sehingga kita insya Allah akan menebar manfaat di 3 provinsi ini. Minta doanya kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk terus semangat untuk menebar manfaat. Amin. Sekali lagi Mohon izin, gimana? Mungkin suaranya agak kecil aku dengar di sini. Barangkali kalau boleh mikrofonnya didekatkan. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu mungkin salah satu program yang memang unggulan dari Darut Tauhid Peduli ya. Dan insya Allah kami akan terus menebar manfaat ya bersama BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah keberkahan kita raih bersama insya Allah. Kurang lebihnya Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf. Syukron ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sosialisasi dari DT Peduli tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir pada room Zoom ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridho. Pak Arafi. Terima kasih Adeni. Jazakallahu khair Pak Rafiq. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati. Di sini boleh nanti. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian benci, tutur kata penuh caci, perilaku tak terpuji, bisa jadi makhluk keji. Namun bila penuh sayang, hati pun akan disayang. Hidup pun terasa lapang, hidup bersama kan senang. Jagalah hati,
jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawadu, hidup indah semanis madu. Akhlak menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila hati tak kabur, batin pun selalu berdebur. Merasa sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati,